jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah lakukan sholat sunnah ini dijamin rezekimu tak terbendung. Masya Allah, tadi di segmen pertama kita udah dikasih tahu sama Habib nih, katanya yang pertama itu sholat sunnah tahajud. Ini kalau misalnya kita ada permintaan itu dijamin bakal dijabah sama Allah. Yang kedua ada sholat sunnah istikharah, tadi kata Ustadz Maulana ya. Kalau misalnya kita sedang ada keraguan-raguan untuk memantapkan hati, langsung aja sholat istikharah. Dan yang ketiga ada juga nih sholat sunnah untuk meminta hujan. Tadi Ustadz Bani menjelaskan ya, ada namanya sholat sunnah istisqa. Nah Masya Allah, ini jamaah catatannya udah siap ya? Ini kita nanti bakal tanya-tanya lagi yang keempat dan seterusnya apa aja. Tapi sebelumnya kita nonton dulu yuk tayangan berikut ini. Silakan. Aku punya sifat cemburuan, malah kadang cemburu buta. Kamu jadi cowok masih bisa sabar nggak sih? Ya bisa. Aku punya sifat ngambek kan pula. Ya udah mau gimana lagi, nggak apa-apa. Aku punya sifat egois, pengennya ya waktumu sama-sama aku terus. Ya kan aku sekarang udah gak main game, aku juga udah gak nongkrong-nongkrong. Aku juga punya sifat manja, nggak mandiri. Kamu masih bisa sabar kan? Ya bisa, dan aku berharap kesabaranku bisa bertahan. Waduh, itu kayaknya relate banget tuh sama saya. Suaminya suka main game, istrinya ngomel-ngomel. Waduh, ini bener banget nih. Namanya juga hidup ya, pasti aja ada permasalahan, baik di keluarga, baik di lingkungan kerja. Nah ini katanya nih saya pernah dengar nih, ada sholat sunnah yang kalau dilakukan itu bisa membuat hati kita tenang, bahkan segala cobaan dan ujian itu terasa ringan nih. Kita langsung tanya aja sama guru kita Habib Abdullah. Ada nggak sih Bib, sholat sunnah yang membuat hati kita tenang, dijauhkan dari, maksudnya dikasih permasalahan tapi kita mendapatkan solusinya, itu apa sih kira-kira? Mohon penjelasannya Habib, silahkan. Baik. Mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Bani Hashim dan Bang Mikdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, sholat sunnah yang membuat hati kita tenang dan bijak dan serasa seluruh masalah terasa sangat ringan. Ternyata Nabi Muhammad SAW pedoman kita, idola kita, pernah mengajarkan sholat sunnah ini kepada keluarganya, yaitu pamannya Al-Abbas. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa di antara keutamaan sholat tasbih ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa yang lalu maupun yang lampau. Masya Allah, ini luar biasa. Baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Kenapa sih kok sholat tasbih itu memberikan ketenangan? Karena tasbih itu adalah amaliyahnya para malaikat. Malaikat di langit, kalau kita dengar petir tuh ternyata bukan petir tapi tasbihnya para malaikat. Bagaimana tata cara melaksanakan sholat tasbih? Tata cara melaksanakan sholat tasbih, sholat tasbih itu 4 rakaat. Apakah sama ya Habib kayak sholat isya? Nah ini butuh penjelasan bahwa sholat tasbih itu memiliki 75 tasbih di dalam setiap rokaatnya. Jadi kayak gimana? Tasbih yang pertama, tasbihnya itu bacaannya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ada para alim ulama diantaranya Al-Imam Ghazali menambahkan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, yang pertama kali dibaca sebanyak 15 kali. Setelah membaca Fatihah dan juga surat. Baca 15 kali. Kemudian yang kedua adalah ketika ruku. Ketika ruku, i'tidal, kemudian sujud. Setelah sujud apa? Duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi, kemudian julusul istirahah namanya. Jadi yang perkara-perkara ini ada 6. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ruku. Kemudian i'tidal, kemudian
sujud, Sujud. kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud Sujud kembali. Itu ada berapa gerakan? 7 Enam. gerakan. Enam ya? Enam, Enam enam. kalau berdiri. Berarti 60. 60. Oh, 60. Masing-masing dibaca 10 Sepuluh. subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Akbar. Itu sebanyak 10 10 60 kali. Berarti tambah yang di atas Nah, tadi. tambah lagi satu lagi apa tadi? 50 tadi ya, Ustaz 50. 60-nya betul. apa? 60-nya 60-nya apa? apa lagi nih? 60-nya tadi julusul istirohah. Gimana Tadi tuh, Bib, tuh 50 prakteknya? sampai sujud tadi 50 Betul? sampai julusul istirohah. Julusul istirohah atau tasyahud. Jadi sebelum julusul istirohah itu apa? Habis sujud yang kedua, Habis sujud yang kedua, mau Sebelum naik naik. kan? Sebelum Sebelum naik duduk begini, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi jumlahnya totalnya ada 60 tambah yang 15 tadi berarti 75. 75. Ah, 75 jadi kali tuh. 4 berarti 300. 300 Masya tasbih, Allah. betul. Nah ini sangat luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan hatta seumur sekali wajib melaksanakan. sekali seumur hidup tuh Sekali seumur hidup wajib, tapi bagusnya Bagusnya dilakukan di waktu siang atau malam? di malam kalau seandainya kita lakukan di waktu malam itu dua rakaat. 2 rakaat. Kalau siang hari di Kalau waktu siang duha. hari wasol. Langsung 4 empat. rakaat langsung 4, Masya Jadi Allah. tidak ada tahiyat awalnya. Enggak. Langsung saja. Iya langsung. Ada tasyahud awal jatuhnya. Hah? Tasyahud awal tetap. Tetap ada di Tetap rakaat ada. keduanya. Nah sampai itu kalau tiga. baca tadi tuh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Baik, waduh luar biasa sekali penjelasannya. Ini jamaah tadi pasti nyatatnya buru-buru, tapi penting banget ini. Terima kasih ya, Bib. Ini biar saya siapkan dulu. Masya Allah. Aku sudah PW duduk di bawah. Kita berdiri dulu nih, masih ada pertanyaan aku yang tadi belum dijawab nih sama guru kita Ustadz Bani nih. Tadi jadi kita sudah dapat 4 nih ya, yang pertama sholat tahajud, yang kedua sholat sunnah istikharah, yang ketiga sholat sunnah istisqa, dan tadi yang terakhir sholat tasbih. Jadi sholat sunnah ya termasuknya sholat sunnah tasbih. Masya Allah, sekali seumur hidup perlu dilakukan. Nah tadi sebelum iklan nih saya sudah nanya sama guru kita Ustadz Bani, apa sih sholat sunnah yang membuat kita itu dijauhkan dari api neraka? Dan kita katanya dibuatkan rumah di surga. Ayo masih ada hutang nih Ustadz Bani, mohon penjelasannya silakan. Masya Allah. Mohon izin Habib Abdullah juga Ustaz Maulana. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Habibah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang salat isnatai asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka dengan salat itu Allah Subhanahu wa taala akan siapkan rumah di surga. Masya Allah. Kalau rumahnya udah disiapin, insya Allah kita nyampe sana bener Bib ya. Jadi kalau rumah kita Ustaz Maulana udah disiapin sama Habib, insya Allah nempatin Habib Ustaz ya. Amin. Masya Allah. Yang menarik kata Imam Muslim dalam Al-Minhaj, para perawi yang meriwayatkan hadis ini ada An-Nu'man, ada An-Nu'man bin Salim, ada Amir, ada juga Ambasah dan juga Ummu Habibah. Mereka mengatakan, kata Ummu Habibah, saya begitu dengar hadis ini dari Rasulullah SAW, saya jaga 12 sholat ini sampai mati nggak pernah saya tinggalkan sehari pun. Subhanallah. Lalu kata Ambasah, saya begitu dengar dari Ummu Habibah hadis ini, saya kerjakan, saya jaga sampai mati sehari pun tak pernah saya tinggalkan. Begitu pula kata Amir, begitu saya dengar dari Ambasah sampai mati nggak pernah saya tinggalkan. Juga kata An-Nu'man bin Salim, begitu saya dengar dari Amir sampai mati nggak pernah saya tinggalkan. Subhanallah. Mudah-mudahan jamaah yang di rumah nih begitu dengar hadis ini sampai mati nggak pernah ditinggalkan itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Dan juga kita insya Allah. Amin. Masya Allah. Amin. Ya. Jadi sholat sunnah ini, sholat sunnah apa? Sholat sunnah ini disebut dengan sholat sunnah rawatib. Sholat Ya. sunnah rawatib. Rawatib. Karena dia mengiringi sholat fardu. Yang sebelum sholat fardu disebut dengan qobliyah. Qobliyah. Yang setelah sholat fardu disebut dengan ba'diyah. Itu ada 12. Dijelaskan dalam riwayat Imam Tirmidzi, yaitu 4 sebelum zuhur, qobliyah zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, lalu setelah itu 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini 12 rakaat, namanya salat sunnah rawatib. Itu yang sunnah muakkadah, itu yang disunahkan dan ditekankan. Jangan sampai kita tinggalin. Biar kata kesiangan bangunnya, tetap jangan ditinggalin. Masya Allah. Salat qobliyah ini. Ya, salat qobliyah dan juga ba'diyah atau salat sunnah rawatib ini.
Dengan begitu mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita di dunia dan yang terpenting adalah di akhirat. Karena rizki yang paling utama, rizki yang paling sempurna dan paling baik adalah rizki masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul, Masya Allah. Ya. Maka hadirin rahmatullahi Allah, apalagi terkhusus salat zuhur, ada hadisnya itu ya dari Aisyah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, hurima minan nar, maka dia diharamkan dari api neraka. Masya Allah. Kita kalau sudah diharamkan api neraka, mudah-mudahan ngeliat aja enggak, dengar aja enggak, mudah-mudahan. Amin, amin. Jadi kita langsung masuk surga insya Allah. Amin ya Allah. Ustadz tadi katanya 4 rakaat sebelum zuhur dengan 2 rakaat setelah zuhur. Kenapa sekarang ada 4 sebelum zuhur dan 4 setelah zuhur? Jadi khusus untuk salat zuhur itu ada 3 metode atau 3 tata cara qobliyah dan ba'diyahnya. Yang pertama 4 sebelum, 2 setelah. Cara pertama. Cara kedua 4 sebelum, 4 setelah. Cara ketiga 2 sebelumnya dan 2 setelahnya. Mana yang lebih nyaman, mana yang lebih enjoy, mana yang lebih bisa dilakukan? Tafadhal, silakan pilih ya. Tapi yang paling luar biasa adalah qobliyah subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu, qobliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Orang kadang-kadang sampai enggak sholat subuh demi ngejar dunia. Padahal 2 rakaat sebelum sholat subuh itu dari dunia yang dia kejar itu enggak ada apa-apanya itu. Subhanallah. Jangan sampai kita ninggalin ibadah demi mengejar dunia. Padahal kata Allah, ada ibadah yang kalau kamu dapat dunia dengan semua isinya saja, itu masih nggak ada apa-apanya. Masya Allah. Siapa kita yang bisa beli dunia ini, Bibi? Masya Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan insya Allah dan Allah masukkan kita ke dalam surganya insya Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Luar biasa kita mati-matian dari pagi kerja sampai pagi lagi ngejar dunia. Ternyata ada kuncinya. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Itu Betul. dapat dunia beserta isi-isinya. Masya Allah, luar biasa. Baik jamaah yang ada di rumah ini pasti udah nggak sabar nih nungguin pertanyaannya dijawab oleh guru-guru kita. Maka dari itu kita langsung aja yuk masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya dong Ustadz. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja yuk. Bacain pertanyaan pertama yang masuk ke kolom komentar Islam Itu Indah melalui Instagram. Ini yang pertama ada dari @neza_a_puspita. Tanya dong Ustadz. Iya. Assalamualaikum Tad, Ustazah. Apakah sholat sunnah tahajud itu wajib ditutup dengan sholat witir atau enggak? Nah boleh langsung aja dijawab oleh Ustadz Maulana, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, izin guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang salat sunat tahajud, wajib nggak ditutup dengan salat witir? Sebenarnya kita lihat hukumnya dulu. Salat tahajud itu hukumnya salat sunat. Salat witir juga hukumnya adalah hukum salat sunnah. Sebenarnya 2 salat ini berbeda. Beda tahajud, beda witir. Ini mau kalau diususkan ya. Kalau tadi Habib tadi menggabungkan semuanya itu benar. Bahagian dari salat malam. Nah, kalau berbicara apakah harus ditutup? Tidak ada keharusan. Tapi sebaiknya. Kalau mau mencintai Allah, tahajud. Kalau mau dicintai Allah, witir. Betul. Witir itu adalah Allah witir. Allah itu ganjil. Dan Allah menyukai yang ganjil. Jadi kalau mau dicintai Allah, maka lakukan salat witir. Di mana salat witir? Sebaiknya Allah suka kalau witir itu dilakukan habis di akhir salat malam. Baik. Sebaiknya salat penutup jatuhnya. Jadi kalau semua tata salat sunah wudu, salat taubah, salat aja, salat tahajud, salat witir tutup. Jadi salat witir itu adalah salat penutup. Cuman nih jamaah catatan, kalau memang takut ketiduran, sebaiknya setelah salat sunat isya, ba'diyah tadi, rawatib, tutup witir dulu. Alhamdulillah kita dapat undangan lagi tahajud, ya udah aman. Tapi kalau tidak, aku yakin bisa bangun. Kalau begitu baiklah, lakukan witir nanti di akhir salat sunat malam. Baik, Masya Allah. Jadi tidak wajib tapi menyempurnakan ibadah kita. Karena Allah mencintai yang ganjil ya, Masya Allah, luar biasa. Nah selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya yuk. Nah ini dari @astwindu99. Tanya dong Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustazah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, usaha yang kita lakukan sehari-hari dengan tindakan itu juga untuk menjemput rezeki. Tapi kalau kita sholat wajib 5 rakaat juga termasuk menjemput ridho dan rezeki Allah. Jadi sunnah jika tidak sempat dijalankan apakah rezeki kita akan memudar? Mohon penjelasannya.
Wah ini nyambung nih sama bahasan kita. Boleh aja langsung dijawab oleh guru kita Ustadz Bani, silakan. Habib, Ustaz Maulana mohon izin. Ya, jadi kita ini sebetulnya membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya. Makanya kita mendekati Allah. Kata Allah, wasjud waqtarib, sujudlah kalian, mendekatlah kepadaku. Dan hukum kedekatan itu mendatangkan kemudahan. Kita dekat sama orang pasti dimudahin segala urusan kita. Adapun rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ini sebelum lahir sudah ditetapkan rizkinya. Namun ketika kita ikhtiar, lalu kita perbanyak ibadah-ibadah yang bisa mendatangkan rizki, maka rizki itu dimudahkan dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat fardu, salat sunnah itu seperti yang dijelaskan tadi, itu akan memudahkan rizki kita semakin lancar. Tapi kalau kita usaha nggak sempat salat sunnah, apakah rizki langsung memudar? Insya Allah enggak. Ya. Cuma tidak selancar dan semudah kalau kita salat sunnah. Gitu. Ya. Jadi kita kerjakan salat sunnah ini, tapi juga jangan berarti mentang-mentang mana nih udah salat sunnah kok ditunggu-tunggu nggak juga dapat ini, bagaimana gitu. Karena rizki tadi tidak hanya uang, tapi Betul. segala hal yang bisa kita manfaat itu adalah rizki. Betul. Punya istri yang masya Allah taat, punya suami yang saleh, punya anak-anak yang sehat-sehat dan saleh dan saleha, itu rizki yang Itu begitu rezeki luar yang biasa. ya. Kesehatan juga Ustadz ya, itu juga salah satu rezeki yang dikasih Allah ya. Terhindar dari bencana, Masya Allah. Nah itu jadi terjawab ya untuk memudahkan kita meraih dan memaksimalkan ikhtiar, Masya Allah. Nah aku ada satu lagi pertanyaan nih. Apa pertanyaannya? Ustadz Maulana, ini di zaman ya lagi pandemi seperti ini, Ya. banyak perekonomian tuh jadi seret. Jadi otomatis juga ya banyak lah yang terlilit hutang dan segala macam. Ada nggak sih sholat sunnah yang bisa membuat rezeki kita itu lancar dan hutang-hutang kita lunas? Ada nggak sih Ustadz? Nah buat jemaah insya Allah sesaat lagi saya akan bahas. Ada salat sunat yang mencukupkan kebutuhan kita. Mau nggak dicukupkan kebutuhannya hari ini? Mau dong. Mau? Mau dong. Makanya jangan kemana-mana. Kita Tetap. akan lanjutkan Setelah yang ini satu tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Aduh Ustadz, benar ya? Bang.